setahun setelah perundingan Renville. Nah, perwakilan dari Indonesia itu Muhammad Rum, sedangkan perwakilan dari Belanda Dr. Jevan Royen. Jadi Rum Royen gitu. Nah, itulah alasan mengapa disebut Rum Royen. Nah, hasilnya pemimpin Indonesia dikembalikan ke Jakarta. Yang kedua itu ibu kota RI, Republik Indonesia, kembali ke Yogyakarta. Nah, tembak-menembak diberhentikan dan diadakannya nantinya konferensi meja bundar. Nah, sebelum masuk ke konferensi meja bundar itu ada yang namanya Konferensi Intern Indonesia yang tepatnya di Yogyakarta tanggal bulan Juli dan Agustus 1949. Nah, hasilnya nama RIS disetujui berdasarkan demokrasi dan federalisme RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesia Serikat ini dikepalai oleh seorang Perdana Menteri, Presiden dan Perdana Menteri. Untuk Republik Indonesia Serikat akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun Belanda. Jadi Republik Indonesia Serikat ini nantinya akan membentuk sebuah negara gitu. Sedangkan Republik Indonesia Serikat ini dibentuk dan dikepalai oleh seorang presiden dan juga menteri. Nah, bukan hanya itu saja, Dek. Ada juga pembentukan angkatan perang di negara RIS ini, Republik Indonesia Serikat, yang semata-mata oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada konferensi meja bundar. Nah, setahun setelah adanya ini, konferensi Rum Royen, nah, diadakannya lah konferensi meja bundar tepatnya di Den Haag, Belanda pada tanggal 4 Agustus sampai 2 November 1949, di mana perwakilan Indonesia itu ialah Muhammad Hatta. Adik-adik bisa lihat ya, kenapa disebut sebagai konferensi meja bundar, karena ini gitu, mejanya bundar gitu, mereka rapat ini gitu ya. Nah, sedangkan perwakilan dari Belanda itu von Merseven. Nah, apa sih hasilnya, Kak? Gitu kan. Nah, hasilnya itu Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Jadi seluruh dari kedaulatan yang tadi dipegang oleh Belanda itu diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Nah, yang selanjutnya persoalan Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Maksudnya penyerahan kedaulatan ini 1 tahun setelah diadakannya konferensi meja bundar. Nah, Uni Indonesia dan Belanda dibentuk serta diketuai oleh lagi-laginya si Ratu Belanda. Nah, Republik Indonesia harus membayar utang ke pihak Belanda sejak 1940. Oke. Nah, itulah bagaimana perundingan-perundingan yang diadakan oleh bangsa Indonesia dengan Belanda, di mana mereka nantinya akan hasilnya ini kan, hasil akhirnya ialah Belanda menyerahkan kedaulatannya kembali kepada RIS. Maksudnya itu kepada Indonesia yang sekarang gitu kan, Dek. Kalau yang dahulunya itu Republik Indonesia Serikat. Gitu, nanti akan kembali namanya menjadi Republik Indonesia. Diserahkanlah seluruhnya ke kedaulatannya itu wilayahnya gitu ke Indonesia, kecuali ini Irian Barat. Ini akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, agresi militer Belanda pertama dan kedua. Apa sih agresi militer ini gitu kan? Nah, agresi militer ialah agresi aksi yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda
sebagai upaya untuk kembali menguasai Indonesia. Nah, agresi militer pertama terjadi pada tahun 1947 dan agresi militer kedua setahun setelahnya, yakni 1948. Jadi yang pertama itu agresi militer 1. Nah, agresi militer 1 ini dilakukan Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 malam. Dan Belanda menguasai semua pelabuhan di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, gitu. Nah, jadi agresi militer ini dilakukan oleh Belanda untuk merebut kembali wilayah. Nah, akhirnya dilakukanlah beberapa perjanjian. Nah, akibat dari agresi militer pertama dilakukanlah peristiwa perundingan Linggarjati, gitu. Nah, dilakukan perjanjian, terjadi lagi agresi militer Belanda yang kedua karena Belanda melanggar perjanjian Renville. Akhirnya terjadi kembalilah agresi militer Belanda yang kedua, di mana diawali dengan menerjunkan pasukan di lapangan terbang Maguwono. Itu deh. Jadi awalnya ini mereka melakukan agresi militer, dibentuklah perundingan Linggarjati. Nah, yang selanjutnya itu dibentuklah lagi peristiwa Renville, tapi masih dilanggar oleh bangsa Belanda. Kalau adik-adik masih ingat tadi perjanjian dari Renville tadi kan ada disetujui nyaris gitu kan, daerah yang diduduki Belanda harus diakui oleh pihak Republik Indonesia gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu ada menarik pasukan dari wilayah yang sebelumnya ada diduduki oleh Belanda gitu kan. Nah, akhirnya Belanda itu bukan nggak terima sih, tapi melanggar perjanjian tersebut dan terjadilah agresi militer Belanda yang kedua. Nah, yang selanjutnya itu kan Rumroyen. Tadi kan ada isi dari Rumroyen itu kan menghentikan tembak menembak gitu kan. Nah, karena agresi militer yang kedua tadi. Jadi persyaratannya agar deklarasi tetap berjalan, ya dilakukanlah peristiwa Rumroyen, nggak ada lagi tembak menembak gitu. Tinggal perjanjian-perjanjian seperti Rumroyen, Indonesia dan juga konferensi Meja Bundar. Oke, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Udah mau siap kok, udah mau siap. Serangan umum 1 Maret 1949. Nah, serangan umum ini dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, kemudian menyurati Jenderal Sudirman agar diadakannya penyerangan ke markas Belanda. Gitu. Jadi Sultan Hamengkubuwono nggak terima lagi kedatangan dengan bangsa Belanda. Akhirnya yuk lawe gitu kan, kita seranglah markas Belanda itu gitu, biar pergi orang itu dari sini gitu kan. Nah, pada tanggal 1 Maret 1949 setelah sirene tanda jam tengah malam selesai, diadakanlah penyerangan besar-besaran ke seluruh penjuru. Nah, mereka melakukan penyerangan ke markas Belanda tadi, di mana alasannya tadi, Dek, karena bangsa Indonesia itu nggak tahan lagi akan keberadaan Belanda, gitu. Jadi dibuatlah penyerangan secara besar-besaran. Dan penyerangan itu dipimpin langsung oleh Letkol Soeharto. Jadi si Soeharto lah yang memimpin. Tapi yang buat usulnya si Sultan Hamengkubuwono IX. Itu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pemberontakan 1945. Ada yang ingat tadi, Dek, kenapa terjadi pemberontakan di PKI Madiun? Kenapa tadi? Perjanjian apa? Kakak udah spill loh. Perjanjian Renville nggak sih, Kak? Oke, udah paham ya perjanjian Renville tadi. Nah,
kenapa sih ada pemberontakan di Indonesia, sedangkan pada saat itu juga kan bangsa Indonesia itu masih melawan bangsa Belanda gitu kan. Kenapa mereka masih sempat-sempatnya melakukan disintegrasi gitu? Ya karena kembali lagi deh. Kekuasaan itu bisa ini. Kalau udah kita berkuasa pasti kita ingin lebih gitu. Kalau udah lebih jatuh gitu kan. Jadi kita melakukan apa saja cara untuk mendapatkannya kembali gitu. Nah, demikian halnya dengan si Amir Syarifuddin. Tokohnya tadi kan dialah yang setuju dengan peristiwa Renville, tapi dia yang mengingkar gitu kan. Nah, karena kecewanya dia dengan peristiwa Linggarjati, peristiwa Renville, perjanjian Renville, dibentuklah yang namanya golongan kiri, di mana golongan kiri ini disebut sebagai VDR atau Front Demokrasi Rakyat. Nah, VDR ini dibentuk tanggal 26 Februari 1948, tepatnya di Surabaya. Nah, adik-adik perlu tahu di mana ada beberapa anggota-anggota dari ini, organisasi VDR ini, Front Demokrasi Rakyat. Yang pertama itu ada Partai Sosialis, intinya yang nggak setuju lah sama bagaimana Indonesia ini berjalan dengan pemerintahan sebelumnya gitu kan, yang lebih ke PKI gitu. Nah, ada Partai Sosialis, ada Partai PKI, ada Pesindo, ada PBI gitu. Jadi yang golongan kiri gitu. Nah, si PDR ini akhirnya membentuk sebuah organisasi yang namanya VDR gitu kan. Nah, apa sih kegiatannya? Yang pertama itu ada menentang adanya reorganisasi dan rasionalisasi, di mana yang dahulunya itu mempersatukan berbagai kegiatan sosial politik. Nah, yang selanjutnya itu kegiatannya itu menghasut kepercayaan rakyat. Nah, mereka kan tadi organisasinya, misalnya kan, janganlah dihasutnya orang-orang biasa gitu kan, Dek. Janganlah kita ikut pemerintah ini. Ini ada terselubung ini loh gitu kan. Jadi mereka menghasut agar masuk ke golongan mereka yang nantinya mereka itu ingin membentuk negara mereka sendiri deh. Gitu. Lebih ke sosialis gitu kan. Nah, mereka menghasut kepercayaan masyarakat dan ingin mempersatukan bagaimana politik-politik masyarakat ini, yang akhirnya nanti mereka ingin membentuk suatu negara sesuai dengan sesuai dengan apa yang telah mereka anut, seperti tadi sosialis gitu kan. Nah, di mana VDR ini Dek semakin kuat, di mana bergabung dengan musuh. Nah, musuh ini PKI dari Rusia. Datang ke Indonesia gitu kan. Terus ditengoknya si Amir Syarifuddin yang enggak terlalu ini sama si Indonesia, akhirnya bergabunglah mereka, semakin kuat lah kan, semakin kuat. Nah, mereka bergabung pada tahun 1948 dan melakukan pemberontakan. Sebelumnya mereka hanya menghasut kepercayaan masyarakat. Setelah bergabung dengan musuh, orang dari Rusia ini, PKI dari Rusia, mereka melakukan pemberontakan di Surabaya, di Surakarta, serta membentuk RIS, Republik Indonesia Serikat di Madiun. Nah, itulah akhirnya dilakukanlah beberapa pemberontakan di Madiun ini, Dek. Itulah yang disebut sebagai pemberontakan PKI di Madiun, di mana mereka di situ untuk membentuk negaranya gitulah kan di Madiun ini. Tetapi pemerintahan Indonesia itu sigap menanganinya gitu. Diambil kembalilah Madiun ini pada tanggal 30 September 1948 gitu. Itulah cerita tentang pemberontakan PKI di Madiun 1948. Nah, selanjutnya pemberontakan DITII si Kartosuwirjo di Jawa Barat. Jadi latar belakangnya masih sama, Dek, karena kecewa dengan perjanjian Renville. Di mana tadi kan kakak bilang
selain dari merasa tidak puas karena Jawa Barat dijadikan sebagai daerah kekuasaan Belanda, ini pasukan di Jawa Barat tadi deh, pasukan yang ini kayak tentara di Jawa Barat gitulah kan, ditarik ke Yogyakarta. Pastinya Kartosuwirjo nggak terima lah, siapa yang jaga kami gitu kan. Nah, akhirnya mereka melakukan pemberontakan, tepatnya pada tahun 1948. Nah, bukan hanya si ini Kartosuwirjo yang nggak terima tentang penarikan dari pasukan-pasukan yang ini deh, pasukan-pasukan yang menjaga wilayah itu gitu. Tapi ada beberapa tokoh di berbagai daerah. Yang pertama itu ada di Jawa Barat, inilah kan si Kartosuwirjo, ada di Jawa Tengah Amir Patah, ada di Aceh Daud Berauh, ada di Sulawesi Selatan si Kahar Mujaka. Tapi semuanya bisa ditangani oleh masyarakat bangsa Indonesia, pemerintahan Indonesia dengan melakukan kayak perundingan-perundingan gitulah deh untuk bersatu kembali gitu. Nah, akhirnya inilah kembalilah lagi pemberontakan itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, oke, sekarang kita udah selesai ya, Dek. Kita sekarang bahas soal. Oke? Siap? Kalau bisa, ini ya, Dek, unmute biar lebih ini ya. Kalau memungkinkan, kalau enggak apa-apa. Oke, soal nomor 1. Konferensi Meja Bundar Indonesia dengan Belanda diadakan di Den Haag, Belanda. Di bawah ini yang bukan isi dari hasil keputusan KMB adalah, yuk. Yang bukan ya, yang bukan. Rizka B. Yuk guys, yang lain masih satu orang loh jawab. Rizka D. B. Benar-benar. Rizka tadi B kan. Si Jeffrey D. Muna D. Hebi B. Fadilah D. Riri E. Jadi yang mana nih? Kayaknya yang ini nggak ada. Yang A nggak ada. Nggak ada yang jawab kan yang A. Ada yang B. Oke. Dari inilah kalau A. Kalau A tadi kan udah pasti kan, Dek, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat kan. Oke. Kalau dikip dulu ya. Yang ini pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 1949. Yang jawab B gimana? Kenapa jawab B? Yuk, kenapa jawab B? Banyak loh yang jawab B. Dendra, Fadila. Kalian nggak mau ngomong, guys. Kayak gitulah kalian ya. Kenapa Fadila jawab B? Kalau aku, karena pengakuan dari Belanda itu selambat-lambatnya itu tanggal 30 Desember, kalau nggak salah. Oke. Makasih Fadila. Kita keep ya. Masalah Irian Barat diselesaikan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Ini gimana? Benar atau salah? Benar, Kak. Oke, benar. Yang akan membentuk Uni Indonesia Belanda dan dikepalai oleh Ratu Belanda. Ini Ratu. Benar, Kak. Yang Eris harus membayar hutang Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan.
Ini? Benar kayaknya. Kak, maaf, yang D itu Raja Belanda atau Ratu Belanda ya? Atau sama aja? Bentar. Jawabannya C. Jawabannya C, guys. Bentar ya. Ini kecuali ya. Masalah Irian Barat diselesaikan 1 tahun. Ini benar kan, Dek? Benar, Kak. Benar kan? Belanda mengakui kedaulatan RIS, benar. Pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya ini. RIS harus membayar, ini benar. Ini benar. Ini ratu ya, Dek. Ini ratu. Yang ini benar. Berarti ini, Dek. Jawabannya B. Yang ini jawabannya ya. B. Kakak salah tulis. Oke. Jawabannya B ya. Oke. Yang selanjutnya itu maaf ya, Dek, tadi kakak ini. Tapi jawabannya B ya. Yang ini. Yang tadi. Yang ini ya. Pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 31 Desember. Ini salah. Ini benar. Ini raja. Ratu. Nah, yang selanjutnya itu tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan karena A. Arik-arik Surabaya berhasil membunuh Brigadir Jenderal Manabi. B. Bung Tomo dan kawan-kawan berhasil mengobarkan semangat kepahlawanan pemuda Surabaya. C. Pasukan Inggris menyerahkan pasukan darat dan lautnya untuk menghancurkan kota Surabaya. D. Walaupun dengan kekuatan yang seimbang, arik-arik Surabaya tetap tinggi. E. Banyaknya pejuang yang gugur. Itu gimana? Takutnya kakak salah menempatkan jawabannya. Bentar ya. Muna jawab B. Riri E. Yang lain Jeffrey E kan. Bentar ya, Dek. Happy B. Rizka B. Yang lain, guys. Biar kakak cek dulu ya. Takutnya kakak salah ini. Salah jawaban. Ratu E. Yuk. Ini dibuat alasannya ya. Nanti kakak tanya. Kalau yang nyimak pasti tadi pasti benar. Fadilah B. Spill ya guys. Kalau tadi kakak bilang di ini tentang Bung Tomo tadi, kakak nggak ada ngomong banyak pejuang yang gugur loh. Kakak lebih banyak ke semangat mereka. Bilang kan lebih dominan bilangkan ke bagaimana semangat pahlawan dari pemuda. Gimana? Masih bingung? Fadilah B. Yang lain?
Oke. Tengok ya, Dek. Apa jawabannya? B. Nah, jadi kan tadi kakak bilang si Bung Tomo ini pagi-pagi kali berpidato sama kawan-kawannya dan berhasil mengobarkan semangat kepahlawanan gitu kan. Jadi disitulah bagaimana tanggal 10 November itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan karena dilihat bahwa semangat dari pemuda-pemuda Surabaya itu serta Bung Tomo bahkan mengatakan merdeka atau mati gitu. Kalau kita merdeka ya kita harus bisa melawan bangsa Belanda gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai nantinya sebagai Hari Pahlawan karena semangat dari pahlawan pada para pemuda di Surabaya. Bukan karena ini ya, bukan karena ini. Bukan karena banyaknya pejuang yang gugur, bukan karena arek-arek Surabaya berhasil membunuh Brigadir Jenderal Malabi, bukan. Tapi karena semangat kepahlawanan mereka. Gitu. Oke, selanjutnya itu semua hutang Hindia Belanda harus dibayar ke Republik Indonesia Serikat. Merupakan salah satu isi dari titik. Kalau tadi yang paham soal nomor 1 pasti B semua B. Oke. Teman-teman kalau kondisinya memungkinkan ini on mic nggak apa-apa ya, biar kakak kayak ngomong sendiri guys. Tapi nggak apa-apa kalau nggak memungkinkan. Oke. Jawabannya D. Jadi udah jelas ya. Kalau salah satu isi dari konferensi meja bundar itu, semua hutang Hindia Belanda harus dibayar oleh Republik Indonesia Serikat ataupun Indonesia harus membayar utang ke Belanda gitu. Aneh juga ya, Dek. Kenapa kita yang bayar utang sama orang itu? Menurut kalian kenapa? Halo? Oke, nggak apa-apa. Oh, karena menambah beban aja emang. Jadi kayak ini ya, kayak Belanda itu kayak perempuan beban. Nggak mau salah ya. Kalau orang Belanda itu nggak mau salah, padahal udah salah gitu. Kayak cewek, nggak canda. Yang selanjutnya isi dari ultimatum yang dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Robert Massert. Ini tadi ada deh. Ultimatum. Yang lain? Memberikan wilayah kepada Belanda, menegakkan dan kedamaian di Surabaya, membebaskan para tawanan, menyerahkan pernyataan dan menghentikan perlawanan pada tentara ABNI dan administrasi di. Yuk. Kalau tadi ngikutin cerita kakak di Bandung Lautan Api itu, pasti tahu. Jeffrey A. Yang lain? Regista E.
Happy deh. Oke, ya dek, apa jawabannya? Ada yang D, ada yang E. Oke, ini dek jawabannya. Jawabannya E ya. Oke. Nah, kenapa jawabannya E? Menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afne dan administrasi Nica. Ya karena tadi dek, agar agar bangsa Belanda itu segera meninggalkan Surabaya. Jadi ini lebih ke ini ya, jadi ini peristiwa di Surabaya gitu. Nah, ultimatum yang dikeluarkan oleh si Mayor Jenderal Robert ini, di mana isinya yaitu menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afne dan administrasi Nica. Jadi diancamnya lah orang-orang Surabaya ini kan, serahkanlah senjata kalian gitu, jangan melawan gitu kan, biar kami bisa berkuasa kembali di sini gitu. Tapi nyatanya apa? Mereka melawan semangat yang berkobar-kobar gitu kan. Si Bung Tomo tadi berpidato gitu. Nah, inilah isi dari ultimatum yang dikeluarkan ultimatum itu kayak ancaman gitu lah ya, Dek. Kayak ancaman yang dikeluarkan oleh si Mayor Jenderal ini. Gitu. Oke. Soal nomor selanjutnya. Dalam peristiwa 10 November, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang berdasarkan ini ya agak menyimpang. Fadilah A. Jepang ya, Dek, Jepang. Soal terakhir. Oke, Fadilah, Dek. Oke. Regista C. Oke. Rizka A. Oke. C mungkin pakai metode eliminasi. Oke. Substitusi ada substitusi. Metode substitusi. Fadilah C. Yang ini jawabannya C. Oke, jadi isi dari perjanjian Linggarjati itu ini di 10 November, di mana pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Ini terhadap Belanda terhadap Jepang. Nah, kalau ini kan ini tentang Indonesia dan Belanda, Indonesia Belanda gitu. Jadi kayak siapa tadi? Yang metode eliminasi itu Hebi, ya metode eliminasi. Oke, selesai. Oke, udah selesai deh. Kasih ya. Ini bentar kuis. Kalian biasanya kuis pakai apa, Dek? Ini kan Kahoot. Ya kan?